Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen kami yaitu Bapak Dadang Herli SHMH serta rekan-rekan kelas 48 S2 yang kami sayangi dan kami hormati juga. Ya, kami dari kelompok 2 kali ini akan membawakan suatu materi yaitu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Tugas ini adalah tugas yang kami buat secara matang untuk mata kuliah tindak pidana siber. Adapun dari kelompok 2 beranggotakan yaitu yang pertama Bapak Sucipto, yang kedua Ibu Putu Puspitasari, yang ketiga ada Ibu Gita Noveritasari, serta yang terakhir ada Ibu Esadian Arifni, yaitu saya sendiri. Nah, untuk materi pertama kita ini ada bagian latar belakang serta mengapa kita mengangkat materi tindak pidana pencemaran nama baik sebagai materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Kepada rekan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Bapak dosen, kami mengucapkan salam hormat dan terima kasih banyak yang telah diberikan kepada kami atas waktu untuk memberikan paparan terhadap tugas yang Bapak dosen berikan kepada kami. Alhamdulillah tugas kami selesaikan dengan baik. Walaupun di sana sini banyak terjadi kekurangan karena keterbatasan waktu dan tempat, sehingga kami mengusahakan bahwa tugas ini harus selesai. Jadi apabila nanti dalam pemaparan ini terjadi banyak kekurangan, kami mohon maaf Bapak dosen dan teman-teman sekalian, karena waktu yang tersedia bagi kami sebenarnya kurang, karena kami belum siap memaparkan permasalahan ini. Namun demikian, karena waktu kita harus memberikan paparan, mau tidak mau, siap tidak siap, kami harus siap. Saya dari kelompok 2, saya sendiri Cipto, ada Ibu Putu, ada Ibu Gita, ada Bu Esa. Kami di sini semuanya jadi ketua Bapak dosen. Tidak ada kami yang namanya sekretaris, tidak ada yang namanya bendara, semua kami adalah ketua dan kami semua berkontribusi terhadap tulisan ini. Adapun tulisan yang kami tulis yaitu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Adapun latar belakang, di Indonesia perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat. Hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi seperti komputer dan kemajuan sarana informasi tersebut. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilaku dan interaksi dengan manusia yang lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Selain dengan adanya komputer, internet juga berpengaruh besar terhadap kemajuan informasi, karena dengan adanya internet tersebut dapat memudahkan kita dalam memberikan dan menerima informasi dengan cepat. Penyebaran melalui informasi melalui internet umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media sosial. Pengertian dari media sosial itu sendiri adalah media online partisipasif yang mempublikasikan berita, foto, dan video. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kelompok saya, Bapak Sucipto, mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Jadi memang salah satu dampak negatif dari perkembangan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini adalah kebebasan berekspresi yang dituangkan atau disampaikan melalui media sosial. Pada awalnya, kejahatan pencemaran nama baik itu hanya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Namun kemudian dengan seiringnya perkembangan era digital, pemerintah telah membuat suatu produk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
yang sebelumnya merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari uraian latar belakang sebelumnya yang telah kami jelaskan, kami mencoba mengangkat dua permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik. Kemudian bagaimana sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut. Sebelum membahas atau menjawab dari rumusan permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan jelaskan lebih dahulu tentang pengertian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta pasal-pasal atau undang-undang yang menjadi payung hukum dari tindak pidana tersebut. Pertama yang akan kita bahas adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Menurut Muzakir, nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatan. Sedangkan pengertian tentang kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat. Jadi di mana setiap orang itu memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat. Jadi menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Nah, dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi objek yang diserang adalah kehormatan seseorang, sehingga seseorang dengan tuduhan mengenai suatu berita yang itu tidak sesuai dengan fakta bisa mengakibatkan jatuhnya kehormatan seseorang. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik atau penghinaan diatur atau dirumuskan dalam pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama menjelaskan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Sedangkan ayat 3 menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Selanjutnya akan kita bahas tentang konsep pencemaran nama baik melalui media sosial. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu kejahatan di dunia maya atau yang kita kenal dengan cybercrime. Cybercrime sendiri atau kejahatan pada dunia maya memiliki pengertian adalah suatu aktivitas kejahatan yang menjadikan jaringan komputer atau komputer sebagai alat dan dijadikan sasaran untuk tempat terjadinya kejahatan tersebut atau disebut juga dengan kejahatan dunia virtual. Kejahatan yang dilakukan dalam hal cybercrime timbul karena adanya pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime dilakukan akibat adanya kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Di Indonesia, produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dilarang atau dilanggar di dalamnya memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Pada pasal 27 ayat 3 itu mengatur secara khusus tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja atau tanpa sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat
dapat diaksesnya dan informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya, ketentuan pidana terhadap delik pencemaran nama baik tersebut terdapat dalam pasal 45 ayat 3, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau didenda sebanyak paling banyak adalah 750 juta rupiah. Demikian penjelasan tentang pengertian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta payung hukum yang mengatur tindak pidana tersebut. Selanjutnya untuk pembahasan dan analisa akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Putu Puspitasari. Untuk Ibu Putu kami bab selanjutnya yaitu mengenai pembahasan di mana yang akan dibahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kasus pencemaran nama baik. Salah satu contoh kasus daripada penerapan hukum dalam dunia maya adalah kasus yang dialami oleh Augie Fantinus, di mana dia mengunggah video tudingan bahwa anggota polisi menjadi calo tiket di akun sosial media miliknya. Penyidik menyimpulkan tudingan Augie Fantinus dalam akun media sosial miliknya itu tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, Augie pun dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan kemudian Augie ditetapkan menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun penjara. Kemudian majelis hakim menjatuhkan vonis yaitu 5 bulan kurungan penjara. Dengan demikian Augie terbukti secara sah melakukan tindak pidana ITE atau pencemaran nama baik. Dan dibandingkan kasus yang lainnya yaitu tentang kasus Prita, hakim memutuskan bahwa Prita tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal itu karena perbuatan Prita tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena pada dasarnya apa yang ditulis Prita merupakan keluhan atas perawatan yang dialami dan email yang ditulis tidak disebarluaskan ke publik melainkan hanya ke teman dan kerabatnya. Berbeda halnya dengan kasus Augie yang telah memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Maka berdasarkan uraian kedua kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dan dapat diakses informasinya yang bermuatan pencemaran nama baik. Dan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik merupakan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Sedangkan informasi elektronik merupakan sekumpulan atau suatu data elektronik yang termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada gambar, peta, suara, tulisan, rancangan, foto, telegram, telekopi, dan email saja, melainkan sesuatu yang telah diolah dan yang telah memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Salah satu tindak pidana cybercrime yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
menyatakan bahwa terdapat larangan pidana yang berupa yang pertama setiap orang, yaitu perseorangan atau orang yang baik merupakan warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Kedua, itu dengan sengaja dan tanpa hak, yang berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang memiliki niat atau direncanakan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak. Dan ketiga, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan perbuatan kejahatannya agar dapat diketahui oleh orang banyak. Dan yang keempat, informasi elektronik yang memiliki muatan tentang pencemaran nama baik dan atau penghinaan, merupakan sekumpulan atau suatu bentuk data elektronik tetapi tidak terbatas pada gambar, tulisan, suara, surel, simbol, atau perforasi yang sudah diolah agar di dalamnya dapat mengandung unsur pencemaran nama baik atau penghinaan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pencemaran nama baik diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016. Yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan, maka sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Maka dengan demikian pelaku pencemaran nama baik melalui media online atau media sosial yang lain dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang telah diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Hal-hal yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu yang pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, yang kedua untuk membela diri, yang ketiga untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, seseorang yang menyampaikan informasi secara tertulis maupun secara lisan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya adalah benar. Jika tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka itu sama saja penistaan atau fitnah. Baik, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan dan saran atas materi yang telah kami paparkan untuk hari ini. Kesimpulannya adalah pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang menyerang nama baik seseorang atau kehormatan seseorang, dapat diartikan sendiri sebagai penghinaan. Dari situ dapat dipahami bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan seseorang yang dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang mempunyai maksud untuk diketahui banyak orang. Nah, perbuatan pencemaran nama baik sendiri dapat dilakukan melalui lisan maupun tertulis. Di sini, pencemaran nama baik yang diserang bukanlah fisik, tetapi lebih ke rasa atau perasaan harga diri seseorang. Saran yang kami kemukakan untuk selanjutnya adalah melakukan sosialisasi undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik kepada masyarakat umum agar masyarakat lebih mengetahui tentang undang-undang ini, sehingga masyarakat juga tidak salah dalam penafsirannya yang dapat menimbulkan penyalahgunaan teknologi dan informasi yang berdampak mudahnya perkara pidana pencemaran nama baik masuk ke jalur peradilan. Pemerintah sendiri juga diminta untuk melakukan pembinaan terhadap para aparat penegak hukum mengenai ilmu teknologi dan informasi, khususnya pada saat pemidanaan pencemaran nama baik, lalu meningkatkan fasilitas, alat dan prasarana. Maka dengan adanya proses tersebut dapat tercapainya tujuan awal dari terbentuknya dan dibentuknya undang-undang tentang informasi dan elektronik ini. Tanpa terasa seluruh materi telah disampaikan dengan baik oleh kelompok 2. Kita juga telah mengetahui sebagai warga negara Indonesia bahwa undang-undang di Indonesia telah di-upgrade. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang ITE. Dengan adanya Undang-Undang ITE, kita sebagai masyarakat dapat merasa lebih aman saat berselancar di dunia maya,
Tapi di satu sisi, kita juga harus berhati-hati agar lisan kita tidak menyinggung banyak pihak. Lisan kita di sini dapat berbentuk cuitan kita di media sosial ataupun tulisan kita di media massa. Dengan ini, saya mewakili seluruh rekan-rekan dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh banyak pihak yang telah mensukseskan tugas kami ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.